Oke. Ya, kita bahas dulu ya. Oke, kita sekarang jatuhnya di pertemuan ke-7 ya. Kita masuk di pertemuan 7. Pertemuan 7. Kita masih ada pertemuan 8, pertemuan 9, pertemuan 10, pertemuan 11, pertemuan 12. Kemudian akan ada pertemuan 12 plus ya. Sepertinya ada juga 12 plus plus gitu ya. Ini mengakomodasi ketika UASnya nggak selesai. Mungkin kita bisa mulai presentasi UAS di minggu ke-12 atau di minggu ke-11 gitu ya. Di sini final presentation-nya ya. Final atau UAS lah ya. Final test. Ini UASnya di sini. Di sini saya pengen semuanya nanti presentasi ya. Nanti kalau misalnya waktunya kurang kita tambahin lah ya. Kemudian nanti saya pengen ada satu pertemuan yang Anda mengerjakan kuis gitu ya. Kuis. Nah, kuisnya ini saya ambil dari soal-soal rencananya sertifikasi yang bicara tentang COVID-5 gitu ya. Oke, nah berarti nanti ini biasanya soalnya multiple choice ya. Multiple choice, kemudian in English ya. Oke, bahasa Inggris, kemudian apa lagi ya? Ya soalnya biasanya 25 sampai berapa lah ya. Biasanya sih kalau sertifikasi 25 soal gitu ya. Kemudian ini kalau nanti Anda menjadikan portofolio ya bisa aja. Ya, ini bicara tentang konsep-konsep yang ada di COVID-5 ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep ya, kalau kita bicara tentang konsep, ya nanti pasangan dari konsep itu apa? Gimana nih konsep? Seperti ini. Nanti ada namanya proof of concept gitu ya, proof of concept. Oke, jadi kalau kita bicara konsep, nah bagaimana proof of conceptnya? Ya kalau kita bicara proof of concept ya bisa katakanlah ini teorinya gitu ya, ini prakteknya gitu ya. Kalau kita bicara tentang COVID-5, ada COVID-5 secara konsep, ada COVID-5 secara proof of concept gitu ya. Nah nanti yang disertifikasi berarti kita bicara konsep-konsep yang ada di COVID-5-nya ya. Berarti saya harus menyampaikan semua katakanlah minimal berapa 60 sampai 80% tentang COVID-5 saya sampaikan gitu ya. Karena saya akan ada bikin kuis tentang COVID-5. Nah, nanti sebagian materinya bisa Anda dapatkan dari buku ini. Ya, hari ini kita bicara tentang chapter 5, The 7 Enabler of COVID-5. Kemudian kita udah sampai pada chapter 4 kemarin ya, bicara tentang the 5 principle. Nah sekarang kita masuk ke chapter 5 ya, kita bicara tentang enabler dimension. Tapi mungkin ini kita bagi menjadi dua pertemuan, hari ini dan hari Selasa ya. Saya menyiapkan baru separuh. Dari situ nanti kita masuk ke domain and process. Ini sebagian sudah Anda pahami, Anda sudah presentasikan. Kemudian kita masuk pada implementation of GEIT ya with COVID-5. Ini juga sudah Anda lakukan ketika presentasi secara eksplisit sudah Anda nyatakan. Dan ini juga sama, chapter 8 juga sudah proses assignment-nya sudah ada, sebagian sudah menyampaikan. Nah sampai sini lah ya, sampai situ baru kalau kita punya berapa minggu di sini, 1, 2, 3, 4 ya, minimal 4 lah, 4 atau 3 minggu ya kita belajar teorinya. Di pertemuan 10 atau 11 saya akan berikan sertifikasi. Nanti sertifikasinya saya kasih
Kalau nilainya agak kurang, saya kasih istilahnya kalau di MTCNA namanya second chance gitu ya, kesempatan kedua gitu ya. Nanti itu jadi bagian penilaian dari final score yang saya berikan gitu ya. Jadi mungkin nanti nilainya beragam ya, nggak semua saya kasih A, mungkin saya kasih C gitu ya. Nah, sebenarnya nilai yang bagus itu ada A, ada B, ada C, ada D gitu ya. Dengan nilainya A semua gitu ya, itu tidak normal ya, distribusinya tidak normal. Ya, jadi target kita masih ada dua, quiz sama final presentation gitu ya. Harap diperhatikan, kalau tidak berarti nanti saya blankkan saja, saya kosongkan saja nilainya. Ya, oke. Kita masuk ke materi saja. Jadi saya malam ini masuk kepada chapter 5 ya, The 7 Enabler of COVID-5. Kalau Anda kemarin atau berapa minggu yang lalu saya bawa kepada 5 prinsip yang ada di COVID-5, saya pikir juga saya sudah bahasnya agak mendetil ya, walaupun tidak terlalu mendetil. Kita sudah bicara 5 prinsip yang ada di COVID-5. Nah, ini nanti Anda siap-siap buat kuisnya. Nanti kuisnya open book, open Google gitu ya. Tapi pakai bahasa Inggris ya. Jadi salah satu materinya bicara tentang mudah-mudahan sih nanti saya pilihin lah ya. Saya pilihin soalnya yang pernah saya sampaikan gitu ya. Di COVID 5 dikenal namanya the 5 principle ya, meeting stakeholder need, ini sudah kita bahas. Kalau Anda lupa-lupa silakan nonton lagi videonya, saya record dan saya upload di YouTube juga. Kemudian kita bicara covering the enterprise end to end, udah kita bahas juga. Jadi setiap divisi juga, tapi nanti kita bicara scope ya, ada beberapa jurnal yang tidak bicara entire enterprise ya, tapi hanya beberapa scope-nya saja, beberapa divisi ya, hanya bicara tentang lab-nya, itu ada yang di mana gitu ya. Applying a single integrated framework, kemudian yang sekarang kita akan penekanannya pada enabling a holistic approach ya, ini kita bicara tentang enabler, kemudian separating governance from management, nanti turunannya adalah domain-domain sama proses. Jadi malam ini kita masuk kepada chapter 5 ya. Biasakan untuk terbiasa untuk menerima materi dalam bahasa Inggris, walaupun di sini saya tetap translate ya ke bahasa Indonesianya gitu ya. Maksud saya jangan ada kepalanya jangan melawan gitu. Jangan ini susah nih gitu ya, sehingga nanti ada istilahnya itu mental block gitu ya. Mental block itu kita sudah nggak mau aja belajar karena kita rasa sulit gitu ya. Nah, itu yang membuat kita nggak bisa masuk pemahamannya gitu ya. Jadi anggap aja ini sederhana. Kadang-kadang kalau kita lihat keseluruhan ya pusing juga. Tapi kalau kita breakdown satu-satu, kita pahami satu-satu paragrafnya, saya pikir salah kita pahami gitu ya. Nah, itu tujuannya kuliah ya. Kita breakdown menjadi beberapa mata kuliah, kita breakdown menjadi beberapa pertemuan gitu ya. Kita breakdown jadi beberapa tugas. Nah, suara saya cukup terdengarkah atau kecil? Terdengar, Pak. Cukup, Pak. Terdengar ya. Oke. Ya, masih ke record, masih ke record. Ya. Kita masuk aja. Jadi saya akan ngambil materi langsung dari e-booknya. Walaupun jangan ada yang melaporkan ya. Ini kalau ada yang melaporkan ke Aureli, di blok ini saya ya, karena melanggar hak cipta ya. Ya, kita bicara tentang the 7 ya. Kita bicara tentang the 7 enabler of COVID-5 ya. Enabler gitu ya. Kalau kita coba bahas katanya enable itu artinya adalah bisa ya. Enable. Google Translate. Google Translate ini sudah penuh dengan AI ini ya.
penuh dengan kecerdasan. Jadi kalau bicara tentang enable itu adalah memungkinkan ya, enable. Tapi kalau kita bilang enabler ya, yang membuat menjadi bisa gitu ya, menjadi mungkin gitu ya. Ya, a person or thing that makes something possible ya. Seseorang atau sesuatu yang membuatnya menjadi mungkin, itu enabler gitu ya. Ini adalah noun, kata benda. Kalau enable ya, oke. Nah, jadi di sini kita ngikutin frameworknya COVID-5 ya. Setelah kita bicara tentang the five principle, kemudian kita dibawa kepada pemahaman tentang the seven enablers of COVID-5 ya. The COVID-5 enabler were outlined in chapter 4 under principle 4, enabling a holistic approach ya. Jadi di chapter 4 kita bicara tentang 5 prinsip. Nah, di prinsip yang keempat kita bicara enabling a holistic approach ya. Nanti kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan holistic. Holistic itu artinya menyeluruh gitu ya. Kalau kita bicara kesehatan, maka kita melihat kesehatan secara holistik gitu ya. Kita tidak hanya melihat dari satu sisinya ya, tapi dari semua sisi ya. Biasanya kalau ada satu pasien gitu ya, nanti diceknya labnya macam-macam gitu ya kalau dokter ya. Cek lagi gitu ya. Ya sampai bosan diceknya ya. Nah, kalau kita melihat seseorang juga kita harus melihatnya secara holistik, secara keseluruhan, jadi tidak parsial ya. Tapi di sini holistik di sini bicara tentang ada seven enabler ya. Nah, jadi yang dikatakan sebagai holistic approach adalah menjalankan seven enablernya ini. Ya, oke. Okay. Where it was made clear that they need to work together. Jadi di sini di chapter 4 ya dijelaskan, Anda bisa baca lagi bahwa enabler need to work together. Jadi 7 enabler itu mereka harus bekerja sama supaya governance is to be achieved, supaya tata kelola itu tercapai. This chapter discuss each of the 7 category of enabler in depth ya. In bahasa, silakan di switch otaknya. 7 enabler COVID-5 diuraikan dalam bab 4 di bawah prinsip 4. Mengaktifkan pendekatan holistik ya, di mana dijelaskan bahwa enabler perlu bekerjasama jika tata kelola ingin dicapai. Oke, bab ini membahas masing-masing 7 kategori enabler secara mendalam. Ini baru pengantar aja. Kita masuk kepada, tadi seperti saya katakan, kita bicara tentang terminologi, kita bicara tentang konsep yang digunakan di COVID-5. First of all, each enabler is expressed in terms of 2 concept. Ya. Di sini fokusnya pada enablernya. Setiap enabler ya, is expressed in terms of 2 concept. Setiap enabler nanti dari 7 enabler itu akan ada 2 konsep. Ini masih pengantar juga. Yang pertama adalah enabler dimension. Ya, ini pasti keluar nanti di kuisnya. Yang kedua adalah enabler performance management, gitu ya. Enabler dimension itu apa? Berarti dimensi-dimensi yang terkait dengan enablernya. Ya, enabler performance management apa? Manajemen performance mengukur dari enablernya. Ya, nanti kita lihat ada di bawah. Ya, jadi di sini ketika kita bicara enabler, ya kita ketemu sama 2 konsep apa aja? Enabler dimension sama enabler performance management. Ya, oke. Konsep mulu ya Pak. Sebenarnya kemarin saya sudah bawa Anda kepada proof of concept-nya ya. Ketika Anda baca jurnal, Anda lihat-lihat bagaimana penggunaan COVID-5 di lapangannya, itu sudah proof of concept gitu ya. Jadi sekarang saya bawa Anda balik lagi ke konsepnya, ya, bolak-balik aja, supaya nggak terlalu bosan lah baca ya teori terus ya. Ya, pertama-tama setiap enabler dinyatakan dalam 2 konsep, dimensi pemberdaya, ya, enabler dimension sama manajemen kinerja pemberdaya. Di sini transkripnya udah bagus lah ya. Oke, sekarang kita akan bahas the word dimension.
Ya, jadi kalau kita bicara dimensi, ya, kalau saya ngajar SPK juga, kalau saya ngajar SPK ya, kalau saya ngajar SPK, Anda belum dapat ya. Nanti kita bicara tentang dimensi, gitu ya. Dimensi dari satu parameter. Ada satu parameter, nanti satu parameter ini ada terdiri dari beberapa dimensi. Tapi di sini penekanannya adalah the word dimension is used considerable by Kabit 5. Jadi kata dimensi ini digunakan di beberapa tempat gitu ya. Oke, yang pertama adalah process dimension, yang kedua adalah capability dimension sama enabler dimension. Sebenarnya fokus kita pada enabler dimension, tapi sini bicara di Kabit 5, kata dimension ini tidak hanya digunakan di enabler dimension, tapi juga pada process dimension sama capability dimension. Gitu ya. Oke. Diterima aja, jangan dilawan ya. Pak, nah, ini Kabit 5 semua ya. The seven enabler of Kabit 5, dimensi sumber daya. Kata dimensi banyak digunakan oleh Kabit 5 di dalam dimensi proses, dimensi kemampuan, sama dimensi pemberdaya. Itu ya, kita lanjut aja. Oke, kita masuk kepada pengertian dari dimension. Ya, dimension is best understood as meaning aspect, pakai S, aspects, or set. Set itu adalah himpunan of elements. Ya, udah set, kemudian elemen, gitu ya. Jadi di sini dikatakan, jadi nanti ada pertanyaan gitu ya. What is the pengertian dari aspect or set of element? Maka itu adalah dimension. Jadi dimension is best understood as meaning aspects or set of element ya. Dimensi paling baik dipahami sebagai makna aspek atau kumpulan elemen. Ya, oke. Jadi dimensi itu maksudnya apa? Aspek-aspek dari suatu yang sedang kita bicarakan ya. Apa yang dimaksud dengan proses dimension? Ini sebenarnya terlepas dari kata enabler dimension ya. Ini di sini bicara tentang proses dimension. Ketika kita bicara proses dimension, sekali lagi ini terlepas dari kata enabler dimension yang sedang kita bahas ya. Kalau kita bicara tentang proses dimension, maka dia bicara tentang proses dimension covers the aspect of every Kabit 5 process. Nanti ini kita bicara tentang proses ya, breakdown dari domain ya, proses-proses in term of their name ya. Jadi kalau kita bicara proses dimension, maka kita bicara nama dari proses, tujuan dari proses, and their practice ya, penggunaannya dan lain-lain. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan dimensi dari proses. Dimensi proses mencakup aspek dari setiap proses Kabit 5 dalam hal namanya, nama prosesnya, tujuannya, prakteknya. Itu yang dimaksud dengan aspek ya. Aspek-aspek dari proses, ada nama, ada tujuan, ada prakteknya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita bicara dimensi proses, maka adalah namanya, tujuannya, prakteknya, yang semuanya terkait dengan prosesnya. Yang kedua, ini beberapa sudah ada yang menyampaikan di presentasinya. Ini dibahas di bab 8 ya, atau bab 9. Bicara tentang the capability dimension, capable, mampu. The capability dimension cover the aspect of process assessment, ya, pendampingan, penilaian. Ya, Kamis kemarin kita juga ada assessment dari Ban PT ya, penilaian kampus kita. Apakah institut nilainya masih levelnya apa gitu ya. Assessment itu dari pihak eksternalnya gitu ya. The capability dimension cover the aspect of the process assessment model needed for assessing the capability of every process in term of capability level. Nanti ini kita bahas di chapter 9, sorry ya, chapter 9 ya. Tapi beberapa jurnal atau setiap jurnal sudah bahas tentang proses assessment model ya, bagaimana proses penilaiannya. Nanti kita bahas lagi di chapter 9. Dimensi kemampuan mencakup aspek model penilaian proses yang diperlukan untuk menilai kemampuan setiap proses. Ya, jadi orang yang mau di-assess ya, orang yang mau dinilai itu ibaratnya ada metriknya, ada penilaiannya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang enabler dimension, kalau tadi baru tambahannya ya, tadi tambahannya,
Tadi kita bicara tentang dimensi, kita bicara tentang pengertian dari dimensi, kita bicara tentang proses dimension, kemudian apa tadi capable assessment, the capable process assessment model ya, PAM. Nah, ini adalah menu utama kita malam ini, bicara tentang enabler dimension cover. Enabler dimension cover aspect of every enable and this aspect are. Jadi tadi kita katakan dimensi itu bicara tentang aspek. Sekarang kita bicara tentang enabler dimension. Nah, enable dimension itu adalah dimensi-dimensi yang ketika bicara enable itu adalah bicara tentang stakeholder, bicara tentang goal, bicara tentang life cycle, bicara tentang good practice ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan sebutkan aspek yang digunakan ketika orang bicara tentang dimensi enabler. Maka jawabannya apa? Stakeholders, goal, life cycle, sama good practice. Boleh buka buku Pak? Boleh ya. Yang nggak boleh lihat jawaban punya temannya ya. Ya. Oke, ini dimensi enabler mencakup aspek dari setiap enabler dan aspek-aspek tersebut adalah stakeholder, pemangku kepentingan, goal, sasaran, life cycle, lingkaran kehidupan, best practice, good practice di sini pakai istilahnya latihan yang baik ya. Ibaratnya orang sudah menjalankan ini bertahun-tahun dan mungkin untuk satu perusahaan secara custom berbeda-beda ya detailnya gitu ya. Tapi secara overall good practice-nya atau best practice-nya itu seperti apa? Ya. Oke. Oh, sudah habis ya. Itu adalah yang part 1. Kita lanjut ke part 2-nya. Ini jam berapa ya? Baru jam 9. Iya, baru jam 9. Ya Allah, saya pikir udah jam setengah 10 loh. Iya, gitulah ya. Agak lama kalau bicara teorinya, tapi nggak apa-apa lah. Harus ada seperti itunya. Ya, kita lanjutkan. Tadi apa aja tadi Mas Juaryadi yang kita bahas? Banyak apa enggak? Kayaknya harus ada surprise ini ya. Formative surprise gitu ya. Oke. Ini anggap aja kita lagi di kelas gitu ya. Kemudian anggap nanti 15 menit terakhir nanti ada formatif ya gitu ya. Nanti dikumpulkan, saya cut off gitu ya. Itu saya lakukan di kelas hari Rabu ya. Hari Rabu saya ngajar juga. Nah itu ya, biar lebih semangat. Atau kita lakukan ya hari ini ya. Nanti kita lihat ya. Kalau waktunya masih cukup, kita lakukan. Ya, kita lanjut di sini ada banyak banget ya. Ada 35 slide sebenarnya dari beberapa halaman saja. Tapi saya breakdown menjadi 35 slide. Di sini bicara tentang poin yang kedua ya. Enabler performance management ya. Enabler performance management. Itu ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari ini ya. Jadi dua konsep yang ada di enabler. Yang pertama adalah enabler dimension. Ya. Kemudian tadi enabler dimension ada berapa tadi? Ada 5 atau ada 4 ya. Ada stakeholder, ada goal, sama ada life cycle gitu ya. Sama ada good practice. Nah, yang kedua adalah konsep yang kedua kita bicara enabler. Apa itu? Bicara tentang enabler performance management. Gitu ya, nggak terlalu sulit lah. Kalau kita tahu urut-urutannya ya, kalau nyambungnya ke sini gitu ya. Ya, part 2, enabler performance management. Performance of enabler is managed in Kabit 5 through the assessment of each of the 4 enabler dimension: stakeholder, good goal, life cycle, and good practice. Ya. Kinerja enabler dikelola oleh Kabit 5 melalui penilaian masing-masing dari 4 dimensi enabler. Nyambung ya, tadi kita sudah bicara tentang dimensi apa tadi yang terakhir?
Jadi ini nyambung dari saya tak lihatnya. Ini ya. Jadi kita bicara tentang enabler dimension, ya ada berapa? Ada 4 apa aja? Stakeholder, goal, life cycle, sama good practice ya. Nah, kita masuk ke lanjutannya, kita bicara konsep yang kedua di enabler, yaitu kita bicara apa? Enabler performance management. Saya pakai bahasa Inggrisnya dulu ya. Performance of enabler ya, is managed in COVID-5. Jadi kita katakan enabler ini performance-nya gitu ya. Kita paham ya performance-nya ya. Unjuk kerjanya gitu. Is managed in COVID-5 through the assessment of each of the 4 enabler dimension. Ya, jadi cara mengukur performance dari enabler adalah dengan memberikan penilaian terhadap 4 enabler dimension. Apa aja tadi? Stakeholder, goal, life cycle, and good practice. Itu semuanya kita kasih nilai untuk setiap enabler. Apa aja Pak? Nanti ada 7 enabler, tapi ini bicara tentang dimensi dari enabler. Nanti nyambung semua gitu ya. Assessment is simply conducted by asking a question to determine whether each enabler dimension has been achieved and specifying metric that can be used to measure the extent of the achievement as shown in table 5.4. Jadi assessment, penilaian, pendampingan sederhananya adalah dilakukan dengan cara apa? Asking a question, ya, bikin survei, bikin pertanyaan to determine, untuk menentukan ya, whether each enabler dimension has been achieved, ya, apakah sudah tercapai, and specifying metric that can be used to measure the extent of the achievement ya. And specifying metric, kita menspesifikasikan sebuah penilaian yang dapat digunakan untuk menghitung the extent of the achievement. Apa artinya extent? Pencapaian ya. Oke. Tadi kinerja enabler dikelola oleh KBP melalui penilaian masing-masing sudah. Penilaian hanya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah setiap dimensi enabler telah dicapai. Lebih entengan nggak ketika lihat yang ini sama lihat yang ini? Lebih mudah mana yang dipahami? Indonesia apa Inggris? Indonesia apa Inggris? Indonesia. Indonesia. Indonesia, Pak. Indonesia ya. Berarti otak Anda belum cukup banyak bahasa Inggrisnya ya. Kenapa orang luar bisa ngomong bahasa Inggris? Ya karena tiap hari ngomong bahasa Inggris. Oke, jadi di sini kita bisa pahami bahwa kinerja enabler, nanti kita lihat. Kita belum sampai ketemu pada enablernya ya. Kita baru ini baru masih pendahuluan ini, masih pendahuluan. Jadi dikatakan kinerja enabler dikelola oleh COVID-5 melalui penilaian masing-masing dari 4 dimensi enabler. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengukur kinerja dari enabler, maka jawabannya adalah dengan melakukan penilaian terhadap 4 dimensi enabler. Wah, benar-benar di COVID-5 ya. Apa aja? Stakeholder, goal, life cycle, sama good practice. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Penilaian dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Ya, Anda lihat di jurnal tuh banyak ya, di situ hasil-hasil dari penilaiannya. Untuk menentukan apakah setiap dimensi enabler telah dicapai dan menentukan metrik ya yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian ya. Extend seperti yang ditunjukkan pada tabel 54. Extend itu sudah sampai mana dia pencapaiannya ya. Apa ibaratnya Kaizen ya. Peningkatan secara apa istilah Kaizen itu ya. Saya lupa ya. Kaizen itu peningkatan secara bertahap gitu ya. Nah ini adalah contoh pertanyaannya. Misalnya di sini nanti kita akan ketemu dengan 7 enabler ya. Nah, nanti untuk menghitungnya kita tanyakan untuk masing-masing enabler, untuk masing-masing dimensionnya, apakah dimension stakeholder, dimension goal, life cycle, atau good practice.
We ask about our stakeholder need address. Ya, penekanan pada stakeholder untuk setiap enabler bisa dipahami nggak ya? Pertanyaannya yang pertama ketika terkait dengan stakeholder adalah ya misalnya ada close interview ya, ada pertanyaan tertutup gitu ya. Our stakeholder need address. Apa artinya? Apakah kepentingan dari stakeholder itu tercapai untuk setiap enablernya? Ya, nanti ada metriknya. Kemudian nanti lag indicator sama lead indicator ya. Lag ini apa ya ibaratnya ya? Apa arti dari lag? Lag itu indikasi sih kalau saya bisa memahami. Coba kita tanyain Mbak Google. Apa artinya lag indicator? Lag indicator. Indikator terlambat. Ya salah nih. Ya, oke. Ya, nanti ada penjelasannya di bawah. Kalau kita bicara tentang goal, are enable goal achieve ya, apakah goal dari enabler tercapai? Ingat nanti ada 7 enabler. Kemudian ada life cycle. Nah, di sini kalau di life cycle pertanyaannya berbeda. Kalau di sini di stakeholder sama di goal pertanyaannya adalah tercapai gitu ya. Kalau di sini adalah kalau kita bicara siklusnya, is life cycle managed? Apakah ada siklusnya gitu ya? Ini kalau Anda kerja pasti ngerti ya. Pasti ada instruksi apa namanya, ada manualnya, ada SOP-nya, ada ISO-nya macam-macam. Kemudian apa namanya, apakah dokumen dari ISO-nya sudah didistribusikan, itu level satunya, apakah sudah dilaksanakan gitu ya, bagaimana kontrolnya macam-macam ya, pengendaliannya, evaluasinya gitu ya. Tapi di sini ingat sekali lagi bicara pada 7 enabler, dan setiap enabler ini akan memiliki 4 dimensi, dan untuk mengukur masing-masing dimensi untuk setiap enabler yang bisa dipahami ya, maka pertanyaan di stakeholdernya adalah apakah kebutuhan stakeholder itu tercapai. Yang kedua, kalau kita bicara goal, apakah enable goal itu achieve ya untuk masing-masing enabler tercapai. Tapi kalau kita bicara life cycle, maka kita bicara apakah life cycle-nya dimanage ya, apakah ada apa namanya, satu divisi sendiri yang ngurusin inilah gampangnya gitu ya. Kemudian apakah mereka melakukan good practice ya, di perguruan tinggi juga ada best practice-nya seperti apa gitu ya. Tapi kalau bicara standar, kadang-kadang setiap perusahaan punya custom-nya sendiri ya, punya atmosfernya sendiri, punya apa istilahnya itu ya, perusahaan itu punya cirinya sendiri lah ya, punya karakternya sendiri. Are good practice apply? Apakah good practice dilakukan? Ya, ini metriknya. Kemudian nanti ada lead indicator. Nanti kita bicara tentang lead sama lag indicator ya. Tapi di sini adalah kita sedang bicara bagaimana menghitung apa tadi dimensi dari enablernya ya. Caranya gimana ya? Tanyain aja gitu ya. Oke. Ini ada penjelasan tentang metric that measure how successfully life cycle management is taking place and how well good practice are being applied do not indicate that desired outcome are being achieved. Di sini ada penjelasan metric that measure ya, jadi metrik yang digunakan untuk menghitung bagaimana kesuksesan life cycle dilakukan and how well good practice yang terakhir ya dilakukan ya, do not indicate, itu tidak menunjukkan bahwa outcome yang diinginkan itu tercapai, tetapi but they are likely to indicate that enable are being successfully run ya, jadi tapi menunjukkan bahwa proses suksesnya itu sudah berjalan gitu ya, which is likely to lead to the desired stakeholder need and enterprise goal being achieved ya. Ibaratnya yang dua ini adalah apa namanya dasarnya untuk stakeholder sama goalnya tercapai dari pernyataan paragraf di sini ya.
Jadi metric to measure how successfully life cycle manage ya. Jadi ketercapaian dua ini bukan menunjukkan bahwa stakeholder need sama goal ini tercapai, tapi menunjukkan bahwa mereka sudah berjalan di apa namanya? Kalau di sini ibaratnya tuh indikasi bahwa enabler itu dikerjakan secara sukses. Ini bukan di run ya, dijalankan, tapi dirarikan ya bahasa Inggrisnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ketika life cycle sudah dijalankan, manage dengan baik, ketika good practice itu sudah dijalankan, itu bukan berarti tujuan tercapai ya, tapi itu ibaratnya prosesnya gitu ya. Ya, kalau apa sebenarnya yang diinginkan adalah stakeholder need itu address yang tercapai dan enable goal ada tercapai dengan menjalankan life cycle yang di-manage dan good practice dijalankan. Itu lead-nya, itu dikatakan sebagai lead indicator sama lag indicator. Kalau ini adalah menunjukkan oke, tercapai, kalau ini menunjukkan bahwa indikasinya, kalau saya memahaminya seperti itu. Tapi di bawah sini ada penjelasan. However, only measure of the achievement of stakeholder need. Ini tadi sudah saya bahas ya. However, only measurement of the achievement of stakeholder need ya. Nah, ini pasti keluar ini. An enterprise goal will actually indicate that it is the case ya. Ketercapaian dari kebutuhan stakeholder dan enterprise goal ya, menunjukkan bahwa achievement tercapai ya. Yang overall yang tadi. Ini saya skip aja, Anda bisa baca. Ini saya skip aja, saya pikir sudah cukup. Nah, a good analogy for lead and lag indicator. Ya. Contoh untuk menjelaskan lead sama lag indicator is the relationship between appraisal given by delegate at the end of COVID-5 training course and exam result achieved by delegate. Ya. Appraisal itu apa? Appraisal. Penilaian ya. Jadi misalnya Anda ikut pelatihan ya. Anda ikut pelatihan COVID-5 gitu ya. Kemudian nanti trainernya itu memberikan contoh latihan ya. Ada latihan, tapi ini bukan ujian aslinya. Nah, ujian aslinya nanti itu ada sendiri. Nah, the trainer will look at the cost appraisal sheet and if these are all very positive about the cost, then that will be lead indicator. Ya, ini indikasi bahwa Anda akan lulus COVID-5 will be high. Ya, itu lead-nya ya, indikasinya mengarahnya ke sana. Tetapi only on the receipt of the COVID exam result, the lag indicator will be indicate faster be known. Jadi kalau Anda ikut trainer, Anda ikut training gitu ya, kemudian Anda ikut latihannya, hasil latihannya bagus. Itu adalah lead indicator bahwa nanti Anda akan dapat nilai yang bagus juga. Nah, itu penjelasan dari perbedaan antara lead indicator sama lag indicator. Bisa dipahami ya? Saya pikir bisa dipahami, nggak terlalu sulit. Ya ini silakan kalau mau dilihat. Ya, analogi yang baik untuk indikator pemimpin dan tertinggal penjaga roaming ya. Ya, enakan yang tadi ya, udah saya jelaskan. Ya, sekarang kita masuk kepada enabler 1 sampai 7. Walaupun saya baru bahas 1 enabler ya, nanti kita bahas 2 sampai 7-nya di pertemuan Selasa ya. So, ya, kita masuk ke enabler 1. Enabler 1 bicara tentang principle, policy, and framework gitu ya. Jadi kalau di sini dibahasnya detail, ya nggak detail-detail amat tapi detail lah ya, lumayan detail. Jadi enable pertama ya, jadi kalau saya ulang sedikit bicara tentang enabler ya. Enabler itu ada 7. Di sini ada bicara tentang enabler. Ya, oke. Ya, ini adalah 7 enabler. Jadi yang dikatakan sebagai enabling a holistic approach, ya, pendekatan secara menyeluruh, sebenarnya adalah bicara
bicara tentang ini ya. The holistic approach to delivering governance and management of enterprise IT is to implement enabler. Prinsip keempat ini bicara tentang holistic approach ya. COVID-5 recognize the need for 7 category of enabler. Ini akan kita bahas satu-satu. Bicara tentang principle and policy and framework. Kita bicara tentang proses, kita bicara tentang organizational structure, kita bicara tentang culture, ethic dan behavior. Kita bicara tentang information, service, infrastructure, application, people, skill, and competence. Jadi kalau Anda ikut training tentang COVID-5, ini pasti disampaikan karena ini adalah bagian dari COVID-5. Gitu ya. Oke, jadi setelah ikut kuliah saya, silakan ikut ambil sertifikasi COVID-5 yang berbayar. Berapa Pak biayanya? Dulu sempat kita ada kerjasama sama Multimatic ya. Mereka menawarkan, tapi agak lumayan lah itu harganya ya. Yang ada sertifikasi COVID-5 ya. Kalau kayak MTA, MTCNA gitu ya, itu kalau diambil di luar itu, kalau MTCNA sendiri kalau diambil di luar itu 2,5 ya, juta. Training sama ujiannya. Ya kalau MTA mungkin sekitaran itu juga ya. Jadi ini salah satu sertifikasi yang diminta industri gitu ya. Kalau di data science ada Pak? Ya ada juga ya, pasti ada ya. Ya salah satunya ijazah juga menunjukkan bahwa Anda menguasai domain yang di list di ijazahnya, mata kuliahnya ya, atau di major dari jurusannya ya. Oke, jadi sekarang kita akan bicara tentang prinsip. Kita akan bicara tentang policy, kita bicara tentang framework. Ya, ngomongnya agak tinggi gitu ya, terpaksa gitu ya. Ya karena kalau bicara tentang konsep ya bicara tentang visi, misi, prinsip gitu ya. Nilai luhur kalau ngomongin Pancasila ya. Apa cita-cita mulia, macam-macam yang sebenarnya itu memang bisa digali. Ya, oke. Terima kasih. Kita lagi ngomongin apa? Kita lagi ngomongin enabler pertama. Bicara tentang apa? Bicara tentang prinsipal, ya. Prinsipal, policy, sama framework ya. Mudah-mudahan 15 menit, 30 menit selesai. 15 menit terakhir kita formatif dadakan. Ya, kita bahas di sini. Silahkan dilemaskan kepalanya. Mungkin Anda tidak bicara ini di tempat kerjanya ya, tapi kita bicaranya di level prinsip, policy, and framework. Principle are the governance body expression of its fundamental value and assumption that it used to express its view of concerning the belief of enterprise and the direction it has intention of driving to. Apa ini ya? Principle, perhatikan di sini ada S di sini. Principle are the governance body's expression of its fundamental value. Ini kalimatnya keras sekali ini. An assumption that is used to express its view concerning the belief of enterprise and the direction it has intention of driving to. Prinsip lah, ya, kita punya prinsip. Tapi di sini adalah enterprise ya. Enterprise itu punya prinsip. Tapi di sini bicara tentang apa sih prinsip? Tapi sebenarnya bukan pada ininya ya. Jadi ini sedang bicara tentang prinsip adalah gitu ya. Prinsip-prinsip adalah the governance body's expression of its fundamental value. Kalau diartikan secara lepas adalah prinsip-prinsip adalah tata kelola yang menunjukkan ekspresi dari fundamental value. Ya, fundamental value. An assumption that is used to express its view of concerning the belief of the enterprise. Mudah-mudahan Anda nggak paham. Coba kita lihat Indonesianya. Ya, prinsip adalah
ekspresi badan tata kelola dari nilai-nilai dan asumsi fundamental yang digunakan untuk mengekspresikan pandangan mengenai keyakinan perusahaan dan arah yang ingin dituju. Ini biasanya yang dimiliki oleh pemegang saham utama lah gitu ya. Jadi yang megang perusahaan itu dia punya prinsip ya, yang dia ingin perusahaannya seperti ini. Biasanya 1, 2, 3 orang gitu ya yang megang ini prinsip. Nanti akan diturunkan gitu ya. Ya ibaratnya seperti itu. Ibaratnya prinsip dari perusahaannya ya. Jadi dia akan mendirect perusahaannya ya. Cita-cita mulia lah gitu ya. Oke. Principles are used to communicate both internally and externally and to ensure sound stewardship of assets that belong to the shareholder of a commercial enterprise or citizen of public sector enterprise. Stewardship itu apa ya? Kita lihat di sini. Prinsip digunakan untuk berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal dan untuk memastikan pengelolaan aset yang baik yang dimiliki oleh pemegang saham, perusahaan komersial, atau warga perusahaan sektor publik. Oke. Digunakan untuk berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal untuk memastikan pengelolaan aset yang baik. Kayaknya bisa diterima ya. Oke. Prinsip can be viewed as an expansion of the mission and vision of enterprise. Ini dia ya. Jadi prinsip itu bisa dilihat sebagai pengembangan dari misi dan visi sebuah perusahaan. Ya, pasti Anda ketika kampus saja punya visi misi ya. Ada visi, ada misi. Nah, kalau visi misi ini dikembangkan, ini di sini dikatakan sebagai prinsipnya. Principle can be viewed as an expansion of the mission and vision statement of enterprise. Example document that cover principle are, ini contohnya adalah Ethic Charter and Social Responsibility Charter. Sebentar, ini charter. Ini ya, piagam etika dan piagam tanggung jawab sosial ya. Nanti kita ngomongin di situ dikit lah. Nah, ini ada yang menarik ya. A Social Responsibility Charter ya. Ini ada bicara tentang prinsip ya. Kita diarahkan ke sini. Ada bicara tentang Ethic Charter dan Social Responsibility Charter ya. Kalau charter di sini diartikan sebagai piagam ya, piagam. Jadi apa itu piagam? Ya, ini ada sebuah dokumen yang isinya tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip ya. Itu dikatakan sebagai piagam. Yang bicara tentang etik, yang bicara tentang Social Responsibility Charter ya. Nanti saya langsung quote dari sininya aja. Ya, silakan ini gongnya di sini. A Social Responsibility Charter was devised by the World Bank as a document that state, ya, World Bank nih yang ngomong, yang bicara. The commitment of business to contribute to sustainable economic development. Ini kalimat-kalimat yang diomongin sama pemerintah ya. Sustainable economic development ya. Sustain itu apa? Sustain, kokoh gitu ya. The commitment of business ya. Jadi perusahaan atau bisnis ya harusnya punya komitmen ya. Oke. To contribute the sustainable economic development. Jadi coba kita lihat Indonesianya. Ya betul ya. Komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi berkelanjutan. Sustainable itu menurut saya kokoh ya. Atau bisa Anda googling lah ya. Jadi prinsipnya sebuah perusahaan itu harus bisa di sini memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, mungkin saya salah bicara tentang sustainable. Oke, penambahnya adalah working with employee, their family, the local community and society at large to improve the quality of life. Ya. Jadi perusahaan itu secara prinsip punya
punya kewajiban secara moral katakanlah seperti itu, to improve the quality of life, untuk meningkatkan tingkat kehidupan, ya, in a way that are both good for business and good for development. Nah, ini menurut saya intinya di situ. Jadi setiap perusahaan itu harus bisa memahami bahwa perusahaan itu tidak hanya bicara tentang business value saja, tapi juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan apa ya? Di sini kalau bicara tentang to improve the quality of life, ya, untuk meningkatkan tingkat kualitas kehidupan. Gitu ya. Oh, ini banget nih. Mantap banget nih. In a way that are both good for business and good for development, ya. Itu juga akan bagus untuk bisnisnya. Ya, oke. Dikatakan principle should be brief and simple, ya. Prinsip harus brief itu apa brief itu sederhana, ya, simple, to the point gitu, ya. Prinsip dapat dilihat sebagai perluasan dari pernyataan misi dan visi suatu perusahaan. Contoh dokumen yang mencakup prinsip adalah piagam etika dan piagam tanggung jawab sosial. Jadi kalau kita bicara prinsip perusahaan, maka itu bicara tentang tanggung jawab sosial. Sebuah piagam tanggung jawab sosial dirancang oleh Bank Dunia sebagai dokumen yang menyatakan komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, ya. Kita tidak bicara tentang perusahaan yang punya kewajiban untuk membantu, ya, tapi ini lebih kepada bahwa perusahaan bekerja dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup, ya. Itu bicara tentang prinsip enabler pertama. Prinsip harus singkat dan sederhana. Based on principle, governance body provide policy to manage to convey what has to be accomplished by management. That is the policy that kalau di sini turunan dari principle. Based on principle, governance body provide policy, ya. Jadi untuk memastikan prinsip itu berjalan, maka dia membuat policy, membuat kebijakan to formally convey what has to be accomplished by management, ya. Apa-apa yang harus dilaksanakan oleh manajemen. That is, the policy are the rule and guidance on the overall intention or direction. Ini masih level atas lah, ya. Ibaratnya ini kalau di ini masih bicara standar 1, standar 2 kalau di ini, ya. Bicara tentang visi misi, bicara tentang sasaran, bicara tentang yang ideal-ideal gitu, ya. Oke, jadi di sini penjelasannya adalah based on principle, governance body, jadi director lah, ya, menyediakan polisi kebijakan kepada manajemen to formally convey, untuk melaksanakan apa yang harus dicapai, ya. That is the policy, the rule, and ini ada aturan-aturan, ya, kebijakan-kebijakan, guidance on the overall intention or direction. Ini harusnya diminta oleh Kabit 5. Berdasarkan prinsip, ya, Badan Tata Kelola memberikan kebijakan kepada manajemen untuk menyampaikan secara formal apa yang harus dicapai oleh manajemen, yaitu kebijakan adalah aturan dan pedoman tentang maksud dan arah secara keseluruhan. Ya, kalau sudah bicara tentang standar, ya, seperti ini, ya. Tapi ini bukan level pada misalnya kayak SOP gitu, ya, instruksi kerja gitu, ya, manajemen mutu, belum, ini masih di atasnya. Ini masih yang memayungi itu semua. Mana SK-nya? Bisa ditanya kayak gitu. Mana SK yang menunjukkan bahwa perusahaan ini menjalankan yang tadi gitu, ya, atau perguruan tinggi ini menjalankan gitu, ya, kebebasan akademik atau yang apa-apa. Bisa ditanya tuh, ya, sama eksternal auditornya. Oke, ini sudah tadi, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada framework, ya. Tadi banyak bicara tentang prinsip, kemudian turunan dari prinsip adalah policy, ya. Policy itu memastikan bahwa prinsipnya dijalankan berdasarkan aturan-aturan sama guidance, ya, on the overall intention and direction. Ya, berdasarkan prinsip, Badan Tata Kelola memberikan kebijakan kepada manajemen untuk menyampaikan
secara formal ya. Itu pentingnya memisahkan antara governance dan manajemen ya. Kalau di governance kita bicara tentang prinsip salah satu ya. Jadi bicara tentang prinsip itu levelnya masih governance-nya, direkturnya. Tapi bagaimana mengapply-kannya itu kita turunkan kepada pihak manajemennya. Guidance-nya apa? Ada aturan, ada pedoman ya. Seperti itu. Ini pasti ada. Walaupun mungkin kita di level menengah atau bawah tidak paham ini. Tapi kalau kita belajar Combat 5, kita diberikan materi seperti ini. Ya. Oke. Jadi kalau nanti ditanya belajar apa di Combat 5 di IT Governance, salah satunya kita bicara tentang 7 enabler, 5 prinsip dan macam-macam ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita bicara tentang framework ya. Apa itu framework? Framework are governance and management framework that ensure proper governance and management of enterprise IT by the provision of structure, guidance, and tools ya. Ini bicara tentang satu paket standar gitu ya yang digunakan di level governance sama manajemen ya untuk memastikan ya memastikan proper governance and management of enterprise IT by the provision of structure, guidance, and tools. Jadi sebenarnya mengarah pada bahwa COVID 5 ini adalah salah satu contoh framework yang kita gunakan. Jadi kalau kita bicara framework, maka proof of concept-nya adalah COVID 5 ya. Contohnya adalah COVID 5. Jadi framework itu memastikan tata kelola dan manajemen enterprise IT dilaksanakan gitu ya. Kerangka kerja adalah tata kelola dan kerangka manajemen yang memastikan tata kelola dan manajemen itu bisa yang tepat dengan penyediaan struktur, panduan, dan alat. Nah, ini ya, penyediaan struktur, panduan, dan alatnya. COVID 5 adalah kerangka kerja seperti itu. Ya, tentu saja. Of course. Policy need to be a part of the overall governance and management framework that is the structure into which all policy fit and wing. Ini bicara policy lagi. Policy need to be a part of overall governance and management framework. Jadi katanya, coba kita artikan. Kebijakan perlu menjadi bagian dari keseluruhan kerangka tata kelola dan manajemen yang merupakan struktur di mana semua kebijakan cocok dan terkait dengan prinsip-prinsip mendasari perusahaan. Ya, ini policy terkait the overall governance and management framework yang ini kebijakan meliputi itu semua. Dah selesai. Sekarang kita akan menjalankan aspek-aspek yang ada di dimensi yang tadi ya. Tadi kita sudah bicara ada 4 ya, ada 4. Nah ini sekarang kita terapkan. Ini baru intinya ya, inti dari jadi di sini kita masuk di enabler pertama, bicara tentang prinsipal, bicara tentang policy, bicara tentang framework. Nanti dari 7 enabler itu kita akan bicara dimensinya. Dimensinya apa aja? Stakeholder, goal, life cycle, sama good practice. Bisa diterima? Bisa ya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Ya. Kita bicara tentang enabler pertama, enabler 1, principle, policy, and framework. Kita bicara tentang enabler dimensionnya. Ya, yang pertama adalah stakeholder. Stakeholder define policy, internal stakeholder and in governance and role, and comply with policy, internal and external stakeholder. Ya, jadi nanti ini nanti kita ukur ya. Jadi semuanya nyambung nih. Mudah-mudahan Anda bisa menyambungkan. Nah, jadi nanti kita akan bicara tentang ini semua, stakeholder, goal, life cycle, group practice. Kita akan membahas di 7 enabler ini, principle, process, business factors, culture, information, service, and people. Ya, kemudian kita akan melakukan katakanlah metriknya, penghitungannya secara sederhana tadi ya.
Caranya adalah dengan menanyakan keempat dimension tadi ya, stakeholder, goal, life cycle, good practice. Tapi pertanyaannya adalah yang pertama, apakah our stakeholder need address ya, kalau goalnya are enable goal achieve, life cycle-nya life cycle manage, dan are good practice apply. Nah, sekarang kita sedang bongkar enabler yang pertama. Kita sudah membahas apa itu prinsip, apa itu polisi, apa itu framework. Jadi kalau kita bikin perusahaan, gak ujuk-ujuk, sebenarnya ini udah ada dalam kepalanya si stakeholder utamanya gitu ya, yang punya ownernya gitu ya. Walaupun kadang-kadang tidak tertuang dalam sebuah kebijakan. Ya, pokoknya saya punya mimpi seperti ini, oke gitu ya. Tolong dijalankan gitu ya. Misalnya ada satu perusahaan besar yang bergerak di bidang transportasi misalnya ya, kemudian dia pengen membantu, kayaknya ini pendidikan di Indonesia perlu dibantu gitu ya, maka dia punya cita-cita, ya sudah kita bikin kita bantu perguruan tinggi polisi swasta gitu ya. Itu yang sedang dilakukan oleh PT Mayasari Bakti ya, dengan membeli Stimik Global ya. Jadi Stimik Global sudah di take over sama Mayasari Bakti. Jadi kalau Anda main ke Jakarta, Anda naik bis Mayasari Bakti, itu punyanya Global. Maksudnya yang punya Global itu, yang punya Mayasari Bakti itu beli Stimik Global. Ya, mungkin dia punya prinsip seperti itu ya. Jadi dia sudah mengeluarkan berapa puluh miliar untuk punya kita, dan dia akan bangun lagi di samping gitu ya. Seperti itu contoh gampang yang bisa saya berikan gitu ya. Ya pasti juga setiap perusahaan juga ada cerita ininya ya. Tapi ini ibaratnya di level inilah ya, di level orang yang punya perusahaannya. Nah, gimana tadi? Jadi tadi pertanyaan 4, kita sedang masuk di enable yang pertama ya. Kita sedang bicara tentang dimensi yang pertama, bicara tentang stakeholder. Jadi di sini dikatakan stakeholder define policy, ya. Jadi stakeholder yang mendefinisikan policy, internal stakeholder in government role and comply with policy, internal external stakeholder. Kita lihatlah. Pemangku kepentingan menentukan kebijakan. Pemangku kepentingan internal dalam peran tata kelola, kemudian dan mematuhi. Comply itu mematuhi ya, comply itu mematuhi dan mematuhi kebijakan, pemangku kepentingan internal dan eksternal. Jadi di prinsipal ini stakeholdernya mendefinisikan policy and comply with policy, ya, internal external stakeholder. Oke, itu yang bicara tentang stakeholder. Yang kedua kita bicara tentang goal. Ya, principle should be limited in number and written in simple language to communicate the enterprise value. Ketika bicara goal, prinsip harus terbatas ya, nggak usah banyak-banyak, dan in written, tertulis in simple language to communicate the enterprise value. Ya, jadi semuanya harus didokumentasikan, tidak dalam angan-angan kepala si ownernya gitu ya. Biasanya ditanya tuh, mana nih buktinya sudah ada goal dari prinsipnya gitu ya. Oh, ini lagi bicara tentang prinsip ya. Principle should be limited ya. Prinsip-prinsip harus dibatasi jumlahnya dan ditulis dalam bahasa yang sederhana untuk mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan. Apa itu namanya? Pasti Anda ya. Oke. Saya nyari-nyari agak lupa di kepalanya. Kemudian policy need to be effective, ya, efficient and non-intrusive. Non-intrusive is a specialist term that means that anyone who is expected to comply with a policy understand the reasoning in the policy and therefore is unlikely to resist conformance to a policy. It is important to ensure policy are readily available to stakeholder. Ini masih level tinggi ya. Jadi prinsip harus dinyatakan dalam hitam dalam di atas hitam di atas putih ya. Kemudian simple. Kemudian polisi harus efektif ya. Efektif itu berakibat baik gitu ya efeknya ya. Efisien, ya, caranya juga agak mudah, dan non-intrusif. Apa itu non-intrusif?
dan tidak mengganggu. Kebijakan harus efektif, efisien, dan tidak mengganggu. Non-intrusif adalah istilah khusus yang berarti bahwa siapapun yang diharapkan untuk mematuhi suatu kebijakan memahami alasan dalam kebijakan tersebut dan oleh karena itu tidak mungkin menolak kepatuhan terhadap suatu kebijakan. Ya, penting untuk memastikan kebijakan tersedia bagi pemangku kepentingan. Ya, oke, ini ibaratnya masih di level turunan visi misi ya, turunan visi misi. Ownernya punya mimpi, punya misi, punya visi, diturunkan dalam prinsip. Ini ibaratnya bicara tentang prinsip. Kemudian framework need to be open, comprehensive, and flexible, such that changes to the interpretation can be readily dealt with. The framework should be current in that they deal with the current government direction and objective. They also need to be available to all stakeholders. Framework-nya seperti COVID-5 harus terbuka, komprehensif, menyeluruh, fleksibel, such the change to the interpretation can be readily deal with. Jadi ketika ada perubahan dalam enterprise gitu ya, apakah terpengaruh pandemi atau perubahan politik gitu ya atau apa gitu ya, maka framework-nya bisa mengatasinya. The framework should be current in that to deal with the current government direction and objective. Ya sesuai dengan direction governance-nya sama objektifnya ya. Coba kita lihat. Kerangka kerja harus terbuka, komprehensif, fleksibel, sehingga perubahan situasi perusahaan dapat segera ditangani. Kerangka kerja harus terkini karena mereka berurusan dengan arah dan tujuan tetap saat ini. Karena itu terkini. Mereka juga harus tersedia untuk semua pemangku kepentingan. Ini masih bicara tentang high level inilah ya, vision mission lah ya. Saya tetap sampaikan ya. Jadi Anda ketika nanti ada yang nanya, ketika mereka bicara tentang prinsip, minimal Anda pernah dengar lah ya dari kuliah kita gitu ya. Ya, kita masuk kepada dimensi berikutnya ketika bicara enabler pertama, bicara tentang life cycle. Policy have a life cycle and need to strong policy framework. This is vital to ensure that, for example, regulatory compliance by the internal control is met. Kebijakan memiliki siklus hidup dan membutuhkan kerangka kebijakan yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa misalnya kepatuhan terhadap peraturan oleh pengadilan internal. Sepertinya nggak terlalu banyak sih ya kalau misalnya ini ya. Life cycle di polisi ya, nggak terlalu sering lah polisi itu berubahnya. Tapi kalau memang berubah ada acuannya lah, ini intinya sih seperti itu ya. Policy framework enable policy documentation to be structured into grouping and category and make it easier to employee to find and understand the content of policy. Policy framework can also be used to help in the planning and development of the policy framework. Ini masalah dokumentasi aja ya. Dokumentasi dari policy framework-nya. Kerangka kebijakan memungkinkan dokumentasi kebijakan disusun ke dalam pengelompokan dan kategori yang memudahkan karyawan untuk menemukan dan mematuhi isi kebijakan. Kerangka kebijakan juga dapat digunakan untuk membantu dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan suatu. Ini masih level atas lah ya. Nah, yang berikutnya ada good practice as already stated. Principle should be brief and simple. Ya. Good practice-nya, ya. Good practice-nya. Seperti yang sudah dikatakan, prinsipal harus sederhana dan apa tadi brief itu. Saya lupa ya. Simple itu sederhana, brief itu apa? Ada ingat? Mana dia? Aku saya lupa. Singkat dan sederhana. Singkat itu beda dengan sederhana, karena banyak yang singkat tapi tidak sederhana. Jadi polisi harus singkat dan sederhana. Dah selesai. Ya. Okay. S. Policy need to be explained in terms of the scope and validity, and they should be revised regularly.
Okay, and it's vital to ensure mechanism for the checking and measuring of compliance with policy are in place, and the execution of policy can be handled using defined as consequence for any stakeholder failing to obey policy. Otherwise, it pointless having policy ya. Jadi di sini sampaikan kebijakan harus dijelaskan dalam skopnya. Ya. Ini kebijakan tentang apa? And validity, validitasnya ya. Kebijakan perlu dijelaskan dalam hal ruang lingkup dan validitasnya dan harus direvisi secara berkala. Ini mungkin saya setuju kalau polisi, tapi kalau prinsip kayaknya enggak. Sangat penting untuk memastikan mekanisme untuk pemeriksaan dan pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan tersedia, dan bahwa pengecualian terhadap kebijakan dapat ditangani dengan menggunakan konsekuensi. Oke, udah selesai. Yang terakhir ya, policy also need to meet the enterprise risk appetite. Ya. A good source of policy statement is government and management framework such as Code 5. Di sini ada pernyataan kebijakan juga perlu memenuhi selera risiko perusahaan. Appetite itu selera ya. Ya, oke. Saya ada 13 menit. Ya. 13 menit. Saya pengen Anda mengerjakan latihan ini. Saya kasih 5 soal. Nanti Anda tinggal kumpulkan dalam waktu 30 menit ya. Jangan bilang-bilang ya. Saya pengen tahu siapa aja yang aktif. Oke, ya oke. Saya mau bikin formatif dadakan ya. Apa itu formatif dadakan? Tulis tangan juga Pak ini. Iya dong, tulis tangan ya. Oke, saya sudah menjalankan fungsi saya. Giliran Anda menjalankan fungsinya ya. Formatif, short formatif aja ya. Short formatif. Kenapa dibilang short? Kan dadakan dan sedikit. Pertemuan 7. Oke ya. Saya pengen nanti saya kasih soalnya di sini. Due date-nya hari ini. Ya, saya kasih waktu 21.45 ya sampai 22:10 lah ya. Kemudian saya kasih kasih cut off-nya masih aja 22:20. Saya kasih spare waktu Anda sampai 22:20. Nah ya, oke. Soalnya apa? Nanti jawabannya taruh di sini ya, sampai jam 22:20. Oke. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, saya bikin sekarang aja, masih fresh from the open ya. Discord aja. Oke, pertanyaan pertama ya. Short formatif. Pertemuan 7. Berapa soal? 5 soal. Pertama, sebutkan 4 aspek dari dimensi enabler. Yang kedua, bagaimana cara mengukur dimensi enabler. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan enabling holistic approach. Oke. Yang ke approach
yang bilang-bilang ya. Yang keempat, apalagi ya. Saya nonton dulu. Ya, sebentar saya offline dulu. Kita baca prinsip nih. Oke, tadi kita buka prinsip. Jelaskan apa yang dimaksud. Ya, sebentar saya buka dengan ambil langsung dari sumbernya. Tadi di atas ya. Tadi di saya close. Tadi apa tadi yang bicara tentang prinsip itu? Sustainable development. Itu keren bahasanya itu. Pak, share screen-nya hilang. Iya, sengaja. Sengaja saya hilangin. Sabar. Saya lagi nyontek dulu soalnya. Sustainable economic development ya. The commitment of the community. Oke, saya ambil dengan the commitment. How to the commitment of business to contribute to sustainable economic development. Kalimatnya kalimat World Bank ini ya. Satu lagi. Oke, pertanyaan terakhir. Jelaskan hubungan antara prinsipal, policy, and framework. Ya, udah selesai. Dikit kan? Setengah jam juga beres ini. Bikin soalnya aja 10 menit ya. Udah selesai, silakan dijawab. Ya, yang aktif berapa orang? 15 ya. Jadi saya mengharapkan ada 15 jawabannya. Oke, ini pertanyaannya silakan dijawab sampai jam 20.20 ya. Oke, ini yang aktif 16 ya. Yang pertama, sebutkan 4 aspek dari dimensi enabler. Yang kedua, bagaimana cara mengukur dimensi enabler. Ini sudah saya bahas juga. Apa yang maksud dengan enabling holistic approach juga sudah saya singgung beberapa kali. Kemudian jelaskan apa yang maksud dengan the commitment of business to contribute to sustainable economic development, sudah saya bahas juga. Jelaskan hubungan antara prinsipal, policy, and framework juga sudah saya sampaikan. Ya, oke, silakan dikerjakan. Ada yang shift 3? Ini saya upload aja di kuliah manajemen beneran ini. Ini saya taruh di LMS. LMS. Ya, oke. Kuis dadakannya.
Kalau jam kedua agak panjang ya, kalau jam pertama waktunya sempit. Oke, kalau ya ini saya upload soalnya. So, ya. Oke, formatted. Oke, silakan kalau mau lihat soalnya ada di waktunya sampai 2020 cukup. Saya tambahin 10 menit lah. Oke, due date-nya saya bikin 2020. Cut off-nya 22.30 ya. Jadi ini paling terakhir. Di lewat jam ini udah nggak bisa upload di LMS lagi. Ya, silahkan. Anggapannya ini bonus ya, bonus yang kuliah sampai jam 10 malam ini. Bonusnya adalah short formatted. Ya, oke. Siapa aja yang masih aktif di sini? You can access the question in LMS ya. Ya, ada Mbak Putih, ada Mas Juaryadi, ada Mbak Kurnia, ada Mbak Linda, Angelina, Mbak Naufal. Ya, coba kita screenshot ya. Ya, kita taruh di grup. Mana di grupnya? IT. Nur Ahmad left. Ya, ini ada 17. Oke, Anda yang berhak ikut kuis ya. Oke. Ya, saya sampai sini saja. Silakan dilanjut dengan kuisnya. Anggap aja bonus dari saya sampai jam 22.30 ya. Jarang-jarang dosen ngasih bonus kan. Ya, oke ya, saya akhiri. Silakan dilanjutkan di mengerjakan short formative-nya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, makasih Pak.